Halo Sobat MY, baik lagi nih sama saya Adam Akbarsani di MY Vlog. Tempat dimana kalian bisa dapat info menarik, berita terupdate yang pastinya enggak hoax. Oke teman-teman nih, saya doain ya teman-teman di rumah lagi pada sehat, banyak rezeki. Nah teman-teman, sekarang ini kan jam 10 ya. Di sini Adam lagi berjemur nih gitu kan, karena jam 10 itu dimana kita bisa dapat Ultra VLB yang bagus buat tubuh nih teman-teman. Nah teman-teman, hari ini teman-teman nggak cuma bakal ngatin saya berjemur doang, tapi hari ini saya bakal ketemu siapa? Ayo, kita bakal ketemu sama mantri legendnya Sumbawa, a.k.a. kakeknya kameramen kece saya. Penasaran kan ngapain di sana? Yuk ikutin saya. Nah, ini dia teman-teman gang masuk rumah beliau. Biasanya beliau tuh kalau lagi jam segini tuh lagi ada kegiatan di belakang ya, entah berkebun atau lagi ngapain gitu. Yuk kita samperin. Nah, itu kakeknya tuh. Yuk, kita samperin. Assalamualaikum, Kek. Aduh, ada paman juga. Udah apa? Ya. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Duduk. Hebat. Gimana, Kek? Sehat, Kek? Udah juga. Waduh, agak berisik ya? Oke, Kek. Ada mendengar-dengar kakek kan dulu ini ya, mantri ya, bener nggak sih? Iya. Bisa cerita sedikit nggak kayak tentang gimana dulu pas jadi mantri itu? Nah dulu itu pas saya waktu SMP Kilat. SMP Kilat. Iya. Diminta oleh rumah sakit untuk bisa kerja Oh gitu. sebagai leveling pelajar. Gitu. Sulit dulu orang mau kerja di rumah sakit. Sebab masih keadaan kita sambil ronda. Sambil ronda berarti sambil Sebab jaga. lampu rumah sakit dulu masih giliran, jarak yang cahayanya masih kurang terang. Jadi jarak antar ruang ke ruang itu lampunya sedikit gitu ya kayak. Ya, Oh. lampu wattnya kan rendah, paling 10, 5. Duh, SMP berarti masih muda banget ya? Kayak. Iya, Itu diajarin apa aja kayak dulu kayak pas jadi mantri? banyak di apotek juga diajar bikin salep, bikin obat campur-campur obat, sama obat yang ros campur. Dia bikin di kertas dibungkus. Oh, ngeracik obat gitu yang Racik, dibubuh gitu ya? sama asisten Sama apoteker. Oh, kayak apoteker gitu. Iya, Diajarin nyuntik juga nggak tuh kayak? enggak belum. Oh, belum. Tapi pernah akhirnya diajarin gitu? Iya, memang diajar. Kalau yang lain-lain kan sudah ada puskesmas tempat kecamatan yang besar luas nih. Lapi, Teliwang, Hutan, Seteluk ada di puskesmas. Dulu kakek di sini nggak ada puskesmas, kakek buka praktek sendiri apa diminta gitu atau gimana? Nah, setelah lama kita bekerja dulu. Ya. Waktu masih belum
pendidikan enggak sih berani kita keluar. Setelah jadi perawat tamatan dari Mataram dulu. Oh, tuh. Nah, baru kita bekerja sebagai ya menteri lah, bertanggung jawab sih lah. SPK itu apa singkatnya? Sekolah penjenang kesehatan. Sekolah Penjenang Kesehatan. Kayaknya itu udah lama banget teman-teman. Iya. Itu berapa tahun sih SPK itu Kak? Sama kayak anak kuliah gitu nggak sih? Oh itu waktu itu 2 tahun. Oh 2 tahun Dua gitu. Jadi waktu itu kita nih diminta oleh masyarakat setelah sudah jadi perawat tamat sekolah. Berlomba-lomba sudah orang dari kampung, umpama libur hari Minggu, Sabtu Minggu. Nah ada anak-anak sekolah, salam dari bapak, umpama pernek. Oh diminta datang hari Minggu. Diminta datang ke rumah gitu kayak? Iya langsung ke rumahnya, tempat nggak ada puskesmas. Daerah terpencil, umpama pelat, berang pelat, nah perung, nah sempe, jauh itu naik kuda. Oh naik kuda gitu kayak? Naik kuda. Jadi selain naik kuda apa jalan kaki juga pernah tuh kayak? Jalan kalau kayak di sini, nah bapak pelat ini cukup jauh, berapa Iya. kilo? Ya lumayan Jalan kayak itu. ke sana. Jalan. Nah belum ada apa sepeda, motor kan jarang, sedangkan Kelapi aja satu aja bis. Oh satu Gelora namanya dulu, Gelora orang Lapi. Berarti kalau naik itu apa sumpuk-sumpukan gitu? Oh, kalau di pendakian itu naiknya hampir kapan nyampe nya anak. Apa petugas medis jadi ya udah terima gitu, pernah nggak sih dibeda-bedain sama dokter gitu? Iya memang ya lain sih kalau dokter lain. Kita juga sebagai perawat itu harus mengerti mana tugas perawat, mana tugas dokter, batas-batasnya harus kita tahu. Dulu kan kita ndak berani, kita impus kalau salah, oh kita diempret sama dokter. Karena kita ambil kerjanya dokter, jangan nanti ada implikasi lain. Waktu masuk obat itu nggak cocok, nah bagaimana kita bertindak? Kalau kita dibela sama dokter syukur. Nah kalau kita nggak mau dibela karena pelanggaran nih, oh penjara sebelah kaki, nggak gampang-gampang. Jadi maka saya waktu pegang pustu di bawah kapan orang minta impus. Nanti dulu, tunggu ini. Ya. Nanti kalau mau diimpus, saya bilang bawa ke rumah sakit, lapor dulu rumah sakit. Nggak bisa seenaknya gitu. Jadi menteri juga nih, kayaknya, gayanya kayak dokter. Tas besar tapi obatnya itu nggak boleh salah-salah. Kortison di dalam tas itu. Jadi udah disiapin semua itu Iya. atas izin dokter juga ya? Nggak, ide kita sudah itu. Oh, datang ke Karena kita dibutuhin. dianggap membantu dokter. Oh, Dokter gitu. kan waktu itu sudah mulai berterima kasih kepada orang yang bisa mengerjakan itu. Kalau salah dulu, oh udah ada ampun. Mantap. Ya, dulu karena juga kebutuhan zaman ya masih Iya. sedikit petugas medis kan ya kayak. Iya. Oh ya kayak ini kan sekarang lagi kondisinya ini nih ada wabah nih coronavirus kan kayak. Iya. Itu dulu pernah nggak sih pas zaman kakek jadi menteri ada wabah kayak gini juga? Namanya virus sekarang nih pandemi. Karena ini nih meluas ke seluruh negara. Kalau endemi di dalam umpama Indonesia, di dalam Indonesia. Kolera, cacar yang pernah saya alami dulu nih. Itu aja. Tapi dulu nih setelah itu nih diketemukan sudah penangkalnya. Oh gitu. Untuk menjadi kebal orang dengan terhadap penyakit itu umpama TBC, suntik BCG dengan cacar ada di tore-tore pakai anunya airnya itu. Vaksin yang sudah dilemahkan itu nah untuk mendapat kekebalan tubuh orang. Oh gitu. Kalau sekarang keadaan modern lah, merata kita Indonesia sudah sama dengan luar negeri ya. Jadi ada pesan-pesan nggak gitu kayak untuk ngadepin wabah ini gini kayak kan dulu kan pernah ngadepin wabah juga gitu kan? Iya, kalau kita sekarang harus kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Pemerintah ya.
diangkat pemerintah itu sudah tercakup sudah di situ, dari agama, dari kepolisian semua. Jadi lengkap. Seperti kalau kita orang Islam toh, ati Allah, taat kepada Allah. Wa atiur rasul, taat kepada rasul. Ulul amri minkum, taat kepada pimpinan. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu, pimpinan itu harus kita ikuti. Teman-teman diikutin ya, di rumah aja, jangan lupa cuci tangan ya kayak. Jangan lupa dijaga kesehatannya gitu. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Pakai masker kemana-mana ya. Jaga kesehatan. Itu baru merdeka tuh. Saya kan lahir 45. Oh, lahir 45 kayak. Jadi dikasih baju namanya apa itu kalau subsinir dulu. Subsidi. Subsinir namanya. Souvenir. Bukan. Subsinir. Sebangsa gubernur bang kali. Oh, mungkin teman-teman kalau tahu bisa komen di bawah. Subsinir yang bawa baju itu. Kasih semua anak-anak yang umur 6 tahun nih. Celana, baju. Oh ya, kayak ngomong-ngomong soal bantuan gitu, kayak dulu pas zaman jadi mantri itu ini nggak sih kayak ada yang nggak sanggup bayar, terus bayarnya pakai yang lain gitu, pakai misalkan kayak buah-buahan atau tanaman atau mungkin dari hasil ternaknya gitu, pernah nggak kayak? Kalau kita pergi nyuntik, ada yang ikut, Papa rumah situ satu rumah yang panggil. Banyak yang lain-lain ikut, maka dia berani panggil kita, dan banyak yang pesan suruh datang. Oh gitu ya, banyak pesan. Kalau ndak ada uang, paling-paling kadang pisang satu sisir. Oh, pisang satu sisir gitu. Kadang dikasih ayam, Pisang ayam beras. Oh. Waktu itu kan beras 3.000. Oh, beras 3.000, 1 kilo ya? Segitu gantang. Oh, 1 gantang itu 3 kilo. 3 kilo ya? Gantang yang segini itu kan ya? Ada ucapan, kadang cuma dikasih terima kasih nggak kayak? Iya. Oh, makasih ya kayak, nggak ada apa-apa mungkin, tapi biasanya pasti dapat lah mungkin. Yang kita hanya ada luka, jika kita obat itu ya cukup terima kasih. Oh, tapi kalau yang berat-berat gitu kan yang biasanya, berat-berat ya dikasih mungkin tadi pisang atau mungkin apa yang penting ada buah tangan gitu ya. Dulu oralit juga mahal waktu itu. Paling disuruh bikin Air gula sama air garam. dalam, air gula sama garam. Udah ya. Kalau enggak air kelapa. Apa? Itu juga bagus. Tuh, jadi teman-teman ya, dulu tuh masih kekurangan tenaga medis itu kan. Jadi siapapun yang bisa ngelakuin pekerjaan medis ya kayak itu sangat dihargain gitu. Walaupun memang ada beberapa masyarakat yang takut, tapi ya kalau bahasa kita Bhinneka Tunggal Ika ya, salah satu pilar tuh ya berbeda-beda tapi juga, walaupun mau mantri, mau dokter, mau siapa yang bisa, waktu itu saling membahu untuk ya kesehatan Indonesia gitu ya kayak ya. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol singkatnya seru kan gitu. Nanti kalau ada tanggapan apa bisa komen di bawah ya. Oh ya, kayak ini kayaknya ayamnya banyak kayak. Iya. Boleh ikut, mungkin belum dimakan bisa Iya, ikut kasih makan ayam. Ayo. Ya, sudah memang waktunya. Yuk teman-teman, kita bareng-bareng ngasih makan ayam yuk. Ikutin. Ayamnya di sini doang kayak atau ada yang lain? Di sana. Ini apa ini kayak? Kandang ayam saya. Oh, kandang ayam juga? Jaga bapaknya. Sini masuk kameramen. Awas jatuh. Ini kameramen nih. Oh, kameramen gelap nggak kameramen? Kita campur. Ini dedeknya. Ini dedek yang kasar gitu. Kayaknya buat teman-teman yang belum tahu nih, ini dedek kasar. Ya. Terus ini yang halus gitu. Saya boleh bantu kayak Yang kasar ini. Ini yang kasar. Ah. Ini yang kasarnya halus. Oh ya, kebalik gitu, teman. Enggak, ini yang agak yang lebih halus. Oh, ini ada yang lebih halus lagi. Ada yang kasar, ada yang agak halus, dan ini yang halus. Ini campur Iya. semua. Nah, Coba campur. liatin kamera kakek. Ah. Nah, ini yang halus nih, teman. Ini Ya. yang agak halus, sama ini yang kasar ya. Kasar. Nah, ini yang kasar nih. Iya. Nah, kasar. Gak bisa dibedain ya. Makanya punya. Ya. Ini boleh masuk sini ya, Pak? Nah, ini yang halus ini kita campur juga. Nah, jadi ini dikasih air sampai benar-benar rata semua ya. Ya. Nah, nih teman-teman, jadi gini cara makanya. Jadi teman-teman yang belum tahu nih ya kan. Nih cara ngaduknya ya gini-gini aja, direm-kemak gini kan, kayak bikin adonan kue. Tambah air. Segini kayak. Nanti bisa ditambah. Ya. Taruh sini kayak. Ya. Aduh, udah digigitin. Aduh.
kelaparan kayaknya teman-teman nih, sampai saya dimatok. Nggak apa-apa, nggak apa. Bisa dihadang begini supaya jangan di Supaya nih. ya. Taruh ini ya. Tapi nggak aman, ya sama ayamnya. Kalau yang kecil-kecil gimana, Bang? Yang kecil ada di belakang. Oh, yang kecil Nggak ada udah. yang kecil. Ini kalau apa sih namanya, telurnya itu dijual juga apa buat konsumsi sendiri? Oh, Buat konsumsi sendiri. bikin aja. Mahal. Untuk bertelur aja sulit kayak begini. Paling sedikit. Oh. Kalau dulu baru saya jual yang umur segini nih, Hah? udah harga 1 juta. Oh, segini 1 jutaan. 1 juta. Ini. Terus kalau ini nih ada indukan yang bagus gitu. Ada di dalam. Oh, di dalam sini. Bisa lihat Bang. Kalian kita kasih makan ya. Yuk teman-teman, kita ke dalam, kita kasih makan ikan yang lain, ayam yang lain. Ini nah, ini hijau telurnya ini. Hijau telurnya kayak gini. Rumah ini. Kayak gitu ya, kayak Rumah ini. ayam Burma. Nih teman-teman, jadi ini telur ayam Burma nih. Ya. Kelihatan nggak itu kameramen? Nah, ini memang beda dari telur-telur biasa, ayam biasanya gitu kan. Baik. Lain. Oh, di luar sini masih ada lagi kan? Di luar sana. Oh, di luar sini. Ada nah. Kita keluar teman-teman, kita ngasih yang sebelah. Di luar aja. Ayo sini. Wah, ini nggak ada tempat di luar ya, di dalam semua ya. Ini masih sederhana banget ya teman-teman gitu kan. Ini udah nggak apa nih bekasnya. Jadi buktinya kita habis marah-marah habis buat ini. Cuci tangan. Oh iya, cuci tangan dulu teman. Nah, Oh iya. Di sini ya. bisa cuci dah. Sini ya. Baik. Sederhana. Oke. Cuci tangan dulu ya. Nggak apa, pakai dulu juga. Nenek saya punya, wih. Oke. Udah bersih, oke. Nah, udah bersih teman-teman. Nah, nanti mungkin habis ini kita pakai sabun karena sekarang kita masih dalam kondisi pandemi. Oke teman-teman, tadi kita udah ya ngobrol-ngobrol sama kakeknya kameramen saya gitu, sama Kek Dharma gitu kan. Dan sekarang kita sudah di penghujung ya kegiatan saya gitu kan. Kesimpulannya hari ini adalah bahwa apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, kita berikan yang terbaik untuk negara ini kan. Seperti yang kemarin dikatakan di episode pertama di Pilah-Pilah bahwa kita berbeda-beda satu, apapun pekerjaan kita, selama itu untuk kebaikan bersama, it's okay gitu kan. Kita jangan pernah memandang suatu pekerjaan itu rendah atau remeh gitu kan. Dan kita lakukan pekerjaan itu dengan ikhlas gitu kan. Karena itu akan membuat kebaikan bersama, apalagi untuk negara kita tercinta. Oke, buat teman-teman yang masih ingin bertanya atau ragu atau ingin ya mengomentari itu bisa nih di kolom komentar, nanti kita diskusi ya, kita ngobrol-ngobrol nanti, oke. Tapi kita cukupin sekali episode kali ini, tetap ikutin terus MY Vlog dan see you again. Dadah.